أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadaratul kiram, para alim ulama, saimin, saimat, salihin, salihat, khusus Ketua DKM Masjid Nurul Hikmah Abuya Al-Hadith Fathullah, akhirna fillah Ustaz Nur, Ustaz Mukhlis, Ustaz Asep, dan seluruh para pengurus, para sesepuh. Semoga semuanya Allah berikan keberkahan, panjang umur dan penuh dengan nikmat-nikmat nuraniyah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakil masjid ini, untuk para guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Al-Fatihah. Annallaha yaghfirudz dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub wa ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lihat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jamaah ini ada yang kurang nih. Biasanya sih ada air sih. Apa kabar, semua sehat? Alhamdulillah. Kita masuk ke halaman 4, Al-Martabatu Ar-Rabi'ah. Udah ya, benar ya? Martabat yang keempat, puasanya orang-orang yang dekat kepada Allah, ya.
Kita sudah lewatin puasanya orang awam, hanya nahan lapar dan haus saja. Itu tuh begitu doang kata orang awam udah hebat banget. Ya, sementara matanya, anggota tubuhnya kagak puasa. Yang kedua, puasanya para ulama. Yang namanya ulama ada ciri khasnya itu, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ulama takut sama Allah, maka puasanya bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi seluruh anggota tubuhnya dan hatinya juga ikut puasa. Dan itu puasanya tiwalal am, sepanjang tahun, bukan hanya di bulan Ramadan. Dijaga kebersihan anggota tubuhnya. Lalu yang ketiga, puasanya arif billah, ya, yang tidak pernah menyia-nyiakan satu napas pun, kecuali semuanya penuh dengan ketaatan kepada Allah. Karena ada orang hari-harinya nggak taat sama Allah, ya, jauh dari Allah. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adab nafa bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin amin ya rabbal alamin. Al-martabatur rabi'ah. Apa bedanya al-mar'ah sama al-martabah? Kalau al-martabah tingkatan ar-rabi'ah yang keempat. Tapi kalau al-mar'atu ar-rabi'ah, apa tuh? Istri yang keempat. Beda nggak? Kedengaran bisa martabah, mar'ah, tapi beda tuh, ya. Bahasa Arab begitu, tambah satu huruf tambah makna, ya. Siyamul muqarrabin, puasanya orang-orang yang dekat kepada Allah, ya. Qulna, kami telah menyampaikan, anna saumal arifin, bahwa puasanya orang-orang yang arif billah, huwa syughlul anfasi bi taatillah. Ya, pembahasannya kemarin itu. Puasanya orang-orang yang arif billah adalah syughlul anfas, menyibukkan setiap tarikan napas-napasnya tuh. Anfas jamak taksir dari nafsun, anfas, nufus, anfus, ya, tiga tuh. Bitaatillah, selalu dalam ketaatan kepada Allah. Maka zikirannya apa? Likulli napasin, likulli harokatin, likulli sakanatin. Napas, setiap tarikan napasnya, setiap langkahnya, setiap diamnya, semuanya berisi ketaatan kepada Allah. Kalau orang awam, walaupun di masjid, dia kan masjid bagus tuh, dia kagak taat sama Allah. Di masjid dia ngobrol, dia bercanda. Ada kayak gitu? Banyak. Ammal muqarrabin, adapun orang-orang yang dekat kepada Allah, fasyughlu anfasihim bil huduri ma'allahi jalla fi'ulah. Adapun orang-orang yang dekat kepada Allah, maka kesibukan setiap napas-napas mereka itu apa? Selalu hudur bersama Allah. Lihat, orang udah lagi di atas mihrab, di atas sejadah, udah berhadapan dengan Allah, sudah bilang Allah Maha Besar, tapi ada juga yang hatinya kagak hudur sama Allah. Lagi sholat pikirannya terbang kemana-mana. Ada nggak gitu? Banyak lagi itu,
Ya, udah 2 kali harusnya iqbal Allah, betul, menyembah Allah total. Ya, maka diawali dengan Allahu Akbar. Semuanya kecil lupain. Kalau masih begitu juga kata Syekh Abdul Qadir Jilani apa? Wa ilaka wa antal munafiq. Itu bagus itu kita faktor bani itu ya. Kapan-kapan kita boleh baca itu. Petua-petua, nasihat-nasihat Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi zaman ini pentingnya hudur nih, hudur. Lagi puasa nih hudur hatinya sama Allah. Lagi sholat hudur hatinya Allah. Ya, karena ada istilah at-taqabbulu katanya al-hudur ma'allah. Ibadah itu kalau Allah mau terima, hatinya harus hadir bersama Allah. Kalau kagak hadir bersama Allah, nanti sarafallahu anhu, Allah tinggalin kita. Karena ada hadisnya tuh, idza qama ahadukum fis shalah, apabila seseorang di antara kalian salat, ya, faqabbalallahu bi apa? Kemudian Allah sambut dia tuh bi rahmati, dengan seluruh rahmatnya. Lagi sholat kita ngelamun, mikirin jemuran belum diangkat, bikin dapurnya belum dibersihin. Ya, Allah bilang apa? Ya abdi ila man taltafitu. Hambaku, hatimu sedang mikirin siapa sih? Apakah ada zat yang lebih baik daripada aku? Ya, kita mulai khusyuk lagi, datang lagi tuh. Nah itu ya. Dalam kitabnya Syekh Imam Ibnu Athaillah Iskandari ada tuh namanya harus jamak, menyatukan hati, pikiran seluruhnya kepada Allah. Nanti ada yang namanya sholat qabla sholat. Hudurnya tuh seluruh anggota tubuhnya hudur, pikirannya hudur, hatinya hudur, selalu bersama Allah. Ya. Kalau udah 3 kali hati yang gak hudur-hudur, kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah apa? Syatmu, caci dirinya. Ya nafsasu, ya Allah, kenapa jiwa saya jelek banget ini ya Allah? Nonton TV khusyuk, anaknya lagi ngomong, diam. Sampai begitu itu. Nonton bola khusyuk. Kalau ada Allah sholat kurang khusyuk, ya. Nanti ada al-khusyuk, ada hudur, ya. Baik. Kalau udah 3 kali gitu, sarafallahu anhu, Allah tinggalin deh kita datang. Ya. Jadi kita sholatnya kagak merasakan annallaha wujudan hakikian. Betul-betul ada Allah yang sedang kita sembah. Itu harus latihan tuh Bapak Ibu tuh. Nah, ini menghadirkan. Kalau belum bisa menghadirkan Allah, hadirin dah gurunya tuh, atau orang-orang yang dianggap dihormatin. Begitu. Kalau sudah mau hadir, tinggalin asalnya sama Allah lagi. Itu latihan. Makanya bagusnya sebelum sholat dia qobliyah dulu, zikir dulu. Dari mulai dengar azan, dia sudah hadirin hatinya. Dia berwudu, dihadirin, ya. Kayak Imam siapa dulu? Imam Hasan bin Ali ya. Ditanya Imam, kenapa kalau habis wudu mukanya langsung merah? Mukanya langsung merah. Kata Imam, sebentar lagi saya akan berhadapan dengan siapa nih? Dengan Malikal Mulk, raja di raja. Jadi dia rasa takut, gemetaran, begitu. Jangan menghadap Allah hatinya barit, dingin aja, jangan. Kayak aki-aki sama nenek-nenek kan udah dingin tuh ya.
nempel juga nggak ada setrumnya lagi tuh ya. Jangan begitu. Harus terus hangat dan hangat. Ya. Jadi orang-orang yang muqarrib kepada Allah itu mereka menyibukkan seluruh napasnya ya selalu hadir bersama Allah. Hatta dia berjalan nih dari rumah ke masjid, ke kantor, ke pasar, dia hatinya nggak lepas tuh. La tusaggil qalbaka tarfata a'yun. Jangan kau sibukkan hatimu kepada Allah hanya sekedap kedipan mata, ya jangan. Ya. Karena kita biasa lalai. Orang awam nganggapnya kagak apa-apa tuh, ya. Kalau salik ilallah, itu buang-buang waktu, habis waktunya. Sedih kita, menangis kita. Ya. Fahunaka farqun baina man ya yusaghilun nafsa fi ta'atillah wa baina man yusaghilun nafsa fi halatil huduri ma'a hadratillah. Di sana tentunya ada perbedaan antara orang yang menyibukkan nafsunya dalam ketaatan kepada Allah dan antara orang yang menyibukkan nafsunya dalam kondisi selalu hadir bersama Allah. Ya. Ini bapak-bapak hatinya hadir nggak nih? Bu, apa masih mikirin itu? Hari ada satu piring belum kecuci ya Pak? Itu ya. Fahuwa fi maqamil mukashafatil lati yaj'aluha fiha Allahu azza wa jalla sirra qawlihi. Ya. Nah, tingkatan yang puasa al-muqarrabin ini dia fi maqamil mukasyafah, berada dalam makom kedudukan mukasyafah. Ya. Yang Allah jadikan di dalamnya ada sir, ada rahasia daripada firman Allah Ta'ala. Apa kata Allah di dalam surah Qaf ayat 22? Fakashafna anka ghita'aka. Kami singkap, kami buka ya penutup yang menutupi matamu. Bayangin, ada orang udah ngeliat agak paham. Ada nggak gitu? Hatinya Allah kunci, ada tutupin dia, nggak bisa melihat kebenaran Allah. Kenapa? Karena banyak dosanya, hatinya kadar kotor. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, seret aja langsung ketangkep pesan-pesan Allah. Tapi kalau hatinya udah butek, gelap, bahkan dikatakan hatta Syekh Abdul Qadir Jilani didatangin dia nggak ngaruh gitu. Rasulullah nggak ngaruh gitu. Kenapa? Sudah khatama ala qulubihim, hatinya sudah dikhatam. Ya. Tapi orang-orang yang selalu hudur bersama Allah, itu Allah bukain tuh penutup matanya. Fabasarukal yawma hadid. Ya. Dia punya pandangannya tuh tajam, nembus. Ini walaupun ada satarnya kelihatan tembus. Di belakang ada tangga tuh. Nah, kelihatan dari atas. Ya, tembus Pak hatinya Pak. Makanya ada ya orang-orang yang dia dengar batu bertasbih, rerumputan bertasbih, pohon bertasbih. Saya pernah cerita belum di sini. Imam Ahmad Ar-Rifai pengen mencari penggantinya, khalifahnya tuh. Ada putranya, ada keponakan dari jalur istri, namanya Kholah, lelaki Am. Yang dipilih malah keponakannya.
bukan anaknya. Ini istrinya ngegerutu, bah, kok yang dipilih bukan anak kita, bah, yang dipilih ponakannya. Sampai saqa alaihi kubaru al-qaum. Sampai tokoh-tokoh tasawuf juga di masa itu ribut tuh. Kenapa? Apa sirnya Syekh memilih ponakannya bukan putranya? Akhirnya dibikin ujian. Panggil dua-duanya, kasih keranjang rumput yang kosong sama arit, suruh pergi ke hutan. Ya, perintahnya secepat mungkin, ya, kamu masuk ke hutan, cari rumput sampai itu keranjang rumput penuh. Ya, pergi dulunya ke hutan, masuk. Ini yang namanya anaknya Syekh langsung lihat rumput penuh, langsung buru-buru ya nyamperin bapaknya. Dia hatinya dia menang, ya, karena lebih cepat kerjanya daripada keponakannya, sepupunya nanti ya. Tapi ini pas keponakannya ini Ibnu Khaltihinya belum juga motong rumput dia, lama ditungguin gak datang. Akhirnya kata Syekh, coba cari itu dia. Udah dapat seberapa ya sudah pulang. Didapetin kagak ada satu rumput pun di dalam keranjang. Lalu dibawa, ditanya, kenapa ini kagak ada satu rumput pun? Apa jawabannya? Kullama, setiap kali saya pengen memotong rumput, saya dengar dia sedang berzikir kepada Allah. Wa ana astahi an aqta'aha wa hiya dzakirah. Aku malu sama Allah, pengen motong dia sedang berzikir. Seluruh yang dengar subhanallah, subhanallah. Ya, apa kata Syekh? Hada a'ma wa hada basir. Anakku ini orang buta, ini orang melek hatinya. Ya, kagak mungkin orang yang hatinya buta membawa orang yang melek. Nah, sebaliknya. Melek mata batin ya. Ada orang matanya kagak pakai kacamata, jernih banget, tapi batinnya buta. Ada nggak? Banyak ya. Masih mendingan Bang Kholis tuh pakai kacamata. Batinnya tembus sampai ke alam malakut. Ya. Nah gitu tuh ya. Ini tentang nuron, cahaya Allah ya. Salah satunya tinggalin maksiat. Ini kan puasa nih, ninggalin makan, menghilangin dosa-dosa anggota tubuh, ninggalin hatinya. Itu namanya tathir. Maka dalam tinjauan tasawuf itu tathir indah banget. Ada 4 tingkatan tuh. Yang terakhir apa? At-tathir amman siwahu, membersihkan hati daripada selain Allah. Ibadahnya hanya Allah. Ya. Wa fihim yaqul Imam Abul Azaim radhiyallahu wa ardhah. Nah, tentang mereka Imam Abul Azaim, ya, semoga Allah ridho kepadanya, ini menggambarkan bagaimana kondisi orang-orang yang muqarrabin, arif billah. Wal 'ariful fardu mahbubun li khaliqihi, fatal maqamat tahqiqan wa tayqina fi kulli nafasin lahu nurun yuwajihuhu min hadratil haqqi tarwihan wa tayqina. Orang arif yang fard, ya, arti yang satu, mahbubun, dia adalah kekasih,
li khaliqihi, kepada penciptanya. Fatal maqamat, hilang tuh makom tuh tahqiqian, ya, karena dia sudah merealisasikan semuanya dilewati. Wa tayqina, dan keyakinan yang kuat kepada Allah. Bagaimana Bapak Ibu berupaya menjadi kekasihnya Allah, ya. Kalau Allah sudah cinta, semuanya dikasih kita, ya. Fi kulli nafasin lahu nur, di setiap napas itu ada cahaya, ada ilmu, ada irsadatnya Allah, ya. Yuwajihu, yang membawanya kepada Allah. Nafsu kita kan hitam putih, hitam putih. Nah, hitamnya ini putih. Nah, kan terang itu. Yuwajihuhu, ya, nyampein kita kepada Allah. Nah, itu semua itu tapi min hadratil haqq, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak selalu, ya, ketika kita bisa beribadah dengan baik, belajar dengan baik, bekerja dengan baik, jangan lupa di situ ada apa? Bi ihsanihi wa afdalihi, ya. Karena kebaikan Allah, karena karunia Allah, gitu ya. Yang bahasa tawadhu. Saya dari mulai, kata ibu-ibu, saya dari malam pertama sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah lepas terang. Terus ada alhamdulillahnya, ya, ada rasa syukurnya, karena semua itu karena kebaikan Allah. Kalau bukan karena taufik, hidayah, ihsan Allah, susah kita berbuat baik kepada Allah. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, ya, tarwihan wa tayaqinan, apa maksudnya, dialami dengan kondisi yang senang dan keyakinan yang kuat kepada Allah. Fi kulli nafasin lahu nur, di setiap napasnya ada cahaya, ada ilmu. Nur Allah lari ke nur Rasulullah, ya, nur Rasulullah terus menyebar ke mana-mana sampai ke nurnya Nabi Adam. Kemudian anaknya Nabi Adam, Nabi Tis. Anak Adam menangkan 40 orang, yang dapat nur hanya Nabi Tis. Turun lagi ke Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim, sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lewatin dulu tuh bapaknya, ibunya, itu semuanya tuh, ya. Itu kalau kita kupas berjanji tuh luar biasa tuh. Menandakan di situ walaupun bapak ibunya Rasul itu orang mukmin semuanya. Orang Betawi dulu bacanya berjanji, ya. Sekarang jarang, ya. Bagus tuh berjanji. Itu sejarahnya otentik. Di situ bisa jadi dalil-dalil. Dulu saya pernah juga mensyarahkan berjanji itu, ya. Taib. Jadi di setiap napasnya itu memiliki cahaya. Ada orang di setiap napasnya ada nafsu aja, ngebet aja, nafsu maksiat, pengen nafsu mulutnya, pengen gibah aja, nafsu pengen dosa aja, nafsu pengen ngebanggain diri aja, tapi enggak, dia isinya cahaya aja. Walau muwajahat, ya, baginya juga cahaya untuk mengarah kemana-mana. Walahu musyahadat, baginya musyahadat, tempat-tempat yang dilihatnya. Walahu, dan baginya mu'anasat, dan baginya mu'anasat, ada rasa suasana dekat, ya, fi alamil anwar, berada dalam dunia cahaya-cahaya Allah.
Ini mengarah tinggi bahasa sedikit ya. Li'anna siyamahu alla yudhi'a nafsa minhu. Karena puasanya dia tidak menyia-nyiakan satu napas pun dari Allah. Illa fi muwasalati habibihi azza wa jalla. Kecuali selalu nyambung tuh kepada kekasihnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai imsak sampai maghrib itu napasnya selalu bersama Allah, bersama kekasihnya. Pikirannya penuh sama dia, agak mikirin yang lain-lain. Walaupun kolaknya banyak, agak mikirin kolak dia, mikirin Allah. Nanti ada syairnya ini. Wa haula'i yaqulu qailuhum. Ya, tentang mereka nih, kondisi mereka, para ulama memberikan deskripsi, namanya gambaran. Apa katanya? Wa in khatarat li fi siwaka iradatun. Katanya, ala khatiri nafasan qudiyat biriddati. Wa in khatarat li iradah. Katanya, meskipun ada keinginan yang melintas di dalam hatiku, ya, siwaka, fi siwaka, tapi pada selain Allah. Katanya, ala khatiri nafasan, terlintas ke dalam pikiran jiwaku saja. Kemudian itu terjadi biriddati, maka itu saya termasuk ditolak oleh Allah. Jadi tadi kan dari mulai dia berbuka, dari dia imsak sampai berbuka, napasnya nggak pernah bisa sama Allah. Seandainya katanya ada keinginan kepada selain Allah terlintas, biriddati, saya akan tertolak dari Allah. Tahu nggak Pak? Bisa nggak Bapak satu harian tuh dari pagi besar jangan ingetin yang lain, ingetin istri aja, bisa nggak tuh? Kalau bisa semua, berarti cintanya luar biasa. Ya. Ini juga Allah aja. Kalau aja sekelebatan nggak ingat Allah, nah dia merasa biriddati, dia terusir dari Allah. Segitu dulu. Nah, kita ini orang awam puasa tergibah, ternamimah, lihat yang film yang enggak, udah jauh banget itu. Ya, itu bukan lagi terusir ya, terusir. Itu orang-orang yang korobin tuh satu napasnya aja nggak bersama Allah, dia sudah merasa apa? Nggak lagi bersama Allah. Wariddatu huna, katanya. Nah, ini ditolaknya di sini ay ar-ruju'u ilal khalqi, kembali lagi dia ke belakang. Fi maqamati suluk, dalam maqamat suluk. Kan harusnya dia naik. Ya. Tapi kalau dia gagal ya mundur ke belakang. Ya. Kayak seorang murid minta diajarin Ismullah al-A'zam sama gurunya. Ya ngaji dulu dah, ngaji udah 2 tahun ngaji, nggak diajarin juga. Guru, kok udah 2 tahun saya belum diajarin gitu. Kata gurunya, ya udah, kamu mau apa? Sekarang saya mau pulang kampung. Kemana? Di Iskandaria. Oh di sana ada teman saya, seorang ulama. Saya titip ya 1 kotak katanya. Dikasih 1 kotak gitu. Nih, bawa ke teman saya di sana. Jangan kamu buka ya, bawa ini ya. Jalan tuh dia naik kereta dari Kairo ke Iskandaria, naik kereta. Di kereta ini bunyi kresek. Apa?
Di hatinya tuh penasaran ada apa. Ada keinginan pengen ngebuka. Ya, ini ujian. Kata gurunya jangan buka. Di tengah jalan kagak sabar. Pengen tahu apa sih ini isinya. Kerasak aja. Jangan-jangan duit ini. Ya, dia buka, pas dia buka tikus loncat. Tikus. Ya, itu diuji itu. Apa maknanya? Belum lagi Allah kasih amanah Ismullah Al-A'zam, ya, zikir Allah. Dikasih amanah begitu aja dia kagak sanggup. Tuh. Ya Bu, kan adul amanah ila ahliha. Sampaikanlah amanah kepada ahli. Lianna kulla awqatihi fi huduri ma'al madhkuri azza wa jalla. Karena semua waktu-waktunya itu selalu hudur bersama yang disebutnya, maksudnya Allah azza wa jalla. Sughilu bil ma'rufi 'anil ma'rifah. Mereka sibuk dengan kebaikan, ya, daripada ma'rifat kepada Allah. Wasyughilu bil ulumi 'anil ilmi. Mereka disibukkan dengan ilmu-ilmu, ya, dari ilmu yang apa? Usuluka ilallah wa usuluka bi ilmin bihi. Sampainya Anda kepada Allah dengan sampainya ilmu Anda yang menyampaikan kepada Allah, ya. Wa syughilu billahi azza wa jalla amma siwa. Dan dia sibuknya hanya kepada Allah saja, enggak ada yang lain. Fala unsa lahum wala hudur lahum wala hamma lahum. Di hatinya kagak ada rasa dekat sama makhluk, sama orang lain. Kagak ada keinginan illa bimuwajahatillahi jalla wa'ala, kecuali semata-mata semuanya yang dilakukan hanya karena Allah. Nah, itu ya, Ibu, ini puasanya apa? As-saumu li wa ana ajzibi. Ingat, jadi itu puasa kita semata-mata karena Allah, bukan karena tetangga, bukan. Ada puasa karena tetangga ada ya? Malu lu nggak puasa, tetangga lu puasa nggak puasa. Makanya puasa itu kan pakai tasbih itu kan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, itu tasbih itu. Orang dulu aja puasa, masa kita umat Muhammad enggak puasa? Umat yang paling baik. Itu jadi motivasi itu. Kalau umat dulu aja puasa, masa kita nggak puasa? Umat yang baik pasti akan mampu seperti orang-orang itu, bahkan lebih bagus lagi. Baik. Allah berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah. Ya, wajah-wajah orang tersebut pada hari itu apa? Berseri, bersinar. Ila rabbiha nadhirah, memandang Tuhannya, ya, dengan pandangannya senang. Itu puasanya orang-orang yang muqarrabin, ya. Yang berikutnya, al-martabatul khamisatu siyamul mahbubin. Tingkatan yang kelima, puasanya para kekasih Allah. Wa huwa alla yanshaghilu zahiran aw batinan nafasan an rabbil alamin azza wa jalla. Dia adalah la alla, tidak pernah menyibukkan, ya, satu napas pun dari Allah, baik zahir atau batinnya. Ya, zahir batinnya kagak pernah lepas.
Satu nafas pun hanya kepada Allah. Likulli nafasin. Wa ma shoma illa an siwa ma yuhibbu. Tidaklah dia puasa kecuali karena apa? An siwa ma yuhibbu, dari selain yang dia cintai. Jadi puasanya hanya untuk Allah. Begitu. Kadzalika, apa tuh? Kadzalika abdul dzati fil qurbi tami'un. Demikianlah ya hamba yang tami'un, yang apa namanya, bukan serakah, dia berambisi banget ya, hamba Allah ya, yang berambisi dalam kedekatannya kepada Allah, ibadahnya betul-betul ya, kalau bahasanya rosa lah, semangat banget, penuh ya untuk dekat kepada Allah. La yakhturu, katanya, ghairallahi azza wa jalla nafasan ala qulubihim. Tidak pernah terlintas kepada selain Allah satu napas pun ya di dalam hati mereka, atas hati mereka. Wa idza khatara ghairahu nafasan ala qulubihim faqad aftaru. Coba tuh. Kalau terlintas aja satu napas kepada selain Allah di hati mereka, faqad aftaru, mereka menganggap mereka sudah batal. Kagak ingat Allah aja batal untuk mereka. Apa jinur? Ya. Wa ya'lamuna annahum aftaru, dan mereka menyadari bahwa mereka sudah batal itu. Li'annahum kharaju an suwaril hududil lati haddadaha lahumul ma'budu azza wa jalla. Karena mereka telah keluar dari pagar-pagar ketentuan-ketentuan yang telah Allah tentukan kepada mereka. Al-ma'bud, Allah maksudnya yang disembah. Siyamuhum ayyakuna Allahu azza wa jalla ala balihim fi kulli awqatihim. Jadi puasa mereka itu Allah tuh katanya ala balihim, selalu di dalam hati mereka, fi kulli awqatihim, di setiap waktunya. Enggak pernah pikirnya kemana-mana, ke Allah doang. Enggak pernah mikirin kapan buka ya, kapan beduh ya, enggak. Nah, ini luar biasa nih. Taqulu fi dzalika as-sayyidatu Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha. Ya, tentang kondisi puasanya para mahbubin ini, Sayyidah Rabi'ah Adawiyah memberikan sebuah gambaran dengan syairnya. Walaqad ja'altuka fil fuadi muhaddithi. Cakap banget. Aku telah menjadikanmu ya teman bicaraku di dalam hati itu. Jadi di hatinya tuh dialog aja sama Allah tuh. Ya. Ada suara-suara, ada bimbingan. Wa abahtu jismi man arada julusi, dan aku bolehkan ragaku, artinya dipersilakan kepada man, imannya Allah maksudnya, pada Allah yang ingin ya berada di dalam diriku. Wa abahtu jismi man arada julusi, dan aku perkenankan ragaku ya kepada Allah yang ingin
katakanlah menguasai dudukku. Fal jismu minni lil khalili mu'anisun. Ragaku ya terasa manis, terasa apa, nyaman gitu. Lil khalili, untuk kekasihku. Ini bahasa cinta ya. Ini cinta, maksud cinta spiritual kepada Allah, bukan cintanya anak muda sama pemudi, bukan. Wa habibu qalbi fil fuadi anisi. Dan habibi qalbi, maksudnya Allah tuh kekasih hatiku ya, selalu anisi, dekat, fil fuadi, di dalam hatiku. Ya, ini gambaran bagaimana kondisi orang-orang yang mahbubin, bahwa di hatinya selalu ada Allah saja yang berbicara sama dirinya tuh, yang menguasai raganya. Ya, dia terasa dekat itu. Di hati selalu bersama Allah. Nanti gini hikmahnya tuh, tangannya dia berjalan dengan tangan dan kakinya Allah. Muslim Muhaimin dengan dia berbuat dengan tangannya Allah. Semuanya tuh sudah dilayani oleh Allah. Ya, nanti akhirnya hikmah-hikmahnya tuh di terakhir di kitab ini gitu. Wa yaqulu fi hadzal maqam wa huwa al-maqam al-a'la. Al-Imam Al-Hallaj radhiyallahu anhu. Imam Al-Hallaj ya, seorang tokoh sufi, berbicara tentang makom ini, makom yang tinggi. Wa ardahu, semoga Allah ridha kepadanya. Wallahi ma tala'at syamsun wala gharabat illa wajhaka makrunun bi anfasi. Demi Allah, tidaklah matahari terbit dan terbenam, melainkan cintamu ya apa, selalu menyertai atau terkoneksi bianfasi, dengan napas-napasku. Tidaklah matahari terbit dan tidaklah matahari terbenam, melainkan cintamu selalu terkoneksi, nyambung kepada diriku. Wala jalastu ila qaumin uhaddithuhum, dan aku tidak duduk kepada suatu kaum, aku berbicara kepada mereka, illa, melainkan wa anta hadithi baina julasi, melainkan engkau Allah selalu. Jadi maksudnya gini, setiap dia pengen ngomong itu udah dibimbing oleh Allah tuh omongan itu, dibisikin hati, ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini. Ya, di tengah-tengah orang kalau dia pengen ngomong, nah, itu namanya hadisnya itu ya, tidaklah seseorang yang mendekatkan dirinya kepada kecuali dengan amal-amal yang soleh-soleh itu. Nanti seluruhnya Allah muhaimin. Paham? Wala jalastu ila qaumin uhaddithuhum, dan tidaklah aku duduk ya kepada satu kaum, saya ingin bicara kepada mereka, illa wa anta hadithi, melainkan engkau ya Allah selalu ngebisikinku di antara orang-orang yang duduk itu. Jadi apa? Muatannya nanti kayak Nabi wahyu. Ya, keluarnya dari mulut kita, tapi isinya isi ilmunya Allah. Gitu. Kenapa? Dia sudah menjadi kekasih Allah. Wala nazartu ilal ma'i min zama'in, dan dia tidak melihat kepada air karena rasa hausnya. Illa ra'aitu khayalan minka fil ka'si. Allah. Jadi itu dia pengen minum tuh, lihat gelas, bukan karena hausnya, bukan,
tapi dilihat dia khayalnya ada Allah tuh. Ya, di dalam gelas itu. Illa ra'aitu khayalan minka fil ka'si. Paham Pak? Berbukanya juga karena Allah. Kalau kita berbukanya karena apa? Nafsu perut, udah pengen buru-buru nih. Kolak masuk, asinan masuk, sayur asem masuk. Ya, tapi dia kaget. Wala nadartu ilal ma, tidaklah aku melihat air min zumain karena haus, bukan. Tapi apa? Illa ra'aitu khayalan minka, Allah fil ka'si. Ada Allah di situ. Kayak gini Bu, kata Allah, kamu kok kagak nengokin aku lagi sakit? Lah, anta rabbul alamin, bukankah Anda Tuhan semesta alam, kok sakit? Iya, itu tetanggamu tuh lagi sakit, tengokin. Nah, kita tengokin ada Allah di situ. Nah, ini gitu tuh. Ya. Bukan lihat tetangga sakit, Allah di situ tuh. Ya. Allah azza wa jalla saghalahu bil kulliyah amma siwa. Allah azza wa jalla menyibukkan dia bil kulliyah dengan seluruhnya. Ya. Daripada selain Allah, di semuanya ya. Syughlu ahlil jafa bidunya daniyah. Sibuknya ahli jafa, orang-orang yang rugi katakanlah, itu hanya dengan dunia yang rendah. Sementara wasyughlu ahlil wafa bidzatin aliyah. Sibuknya ahli wafa, orang-orang yang mendapatkan taufik hidayahnya, dia sibuknya hanya kepada zatin aliyah, zat yang luhur yang tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza siyamul mahbubin. Inilah puasanya orang-orang yang dicintai Allah. Alladzina qala fihimullahu, orang-orang yang Allah gambarkan dalam ayatnya, yuhibbuhum yuhibbunahu. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Di Bapak Ibu, makanya selalu minta setiap malam, Allahumma rzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, karuniakanlah rasa cinta kepadamu dan rasa cinta nabimu dan rasa cinta orang-orang yang pernah cinta kepadamu. Gitu. Nanti Allah kasih, tak aja. Kalau dia kasih, baru kita cinta Allah. Nggak mungkin kita cinta Allah. Biasanya kita cinta bertepuk sebelah tangan. Kita cinta, dia nggak cinta kan. Ini apa? Makanya Allah kasih dulu, baru ada rasa cinta. Bapak-bapak kan sama istrinya disambut, baru ada connect-nya. Nah, connect itu minta setiap malam menangis, ya, mendapat cintanya Allah. Bukan menangis karena bikin bayaran anak sekolah, bukan. Wa fawqa dzalika siyamul warithin. Nanti di atas itu ada lagi puasanya para warithin billah. Ya. Bapak-bapak, siapa nih orang-orang yang menjadi pewaris para nabi? Ada syair bunyi begini. Apa ya, saya catat terus lupa. Man tayassarat lahu matalibuhu al-ukhrawiyah. Barang siapa yang Allah permudah, ya, tuntutan-tuntutan akhiratnya, wa ta'assarat alaihi matalibuhu dunyawiyah. Sementara Allah buat sulit urusan-urusan duniawiyahnya. Ya. Kalau waktunya puasa seneng dia. Waktunya sholat segera dia. Pokoknya hal-hal kebaikan dia segera. Baca Quran senang, berzikir senang, bersedekah senang, ya. Tapi urusan dunianya terkadang ada seret-seretnya. Ya, besok pengen
ngurusin anak sekolah, rezekinya belum kelihatan terkadang. Ya. Nah itu fahuwa min waratsatin nabiyyin. Dia berada dalam golongan para pewaris Nabi. Karena Nabi doanya gini, Allahumma ahyina miskinan. Wa may Allahumma apa? Ya Allah, matikan aku dalam kondisi miskin. Hidupkan aku dalam kondisi miskin. Bapak-bapak kalau betulan lagi bokeh, senang aja itu kita berada dalam kondisi para nabi itu. Tapi ibadahnya harus kuat. Itu tingkatan pertama. Yang kedua, wa man tayassarat matalibuh dunyawiyah. Barang siapa yang Allah kasih mudah tuntutan-tuntutan duniawiyahnya, rezekinya lancar aja, tamat sekolah, masuk kerja lancar aja, ya, rumah, beli rumah ada, mobil ada, gampang semuanya. Wal ukhrawiyah, akhiratnya juga jadi orang yang baik, rajin sholat, ya, rajin bersedekah, ngajinya kuat, rajin hadir di majelis ilmu, ya. Kalau kita gitu tuh, fahuwa min ashabil yamin. Dia masuk dalam kelompok orang-orang yang ashabil yamin. Siapa mereka? Orang-orang yang soleh. Orang soleh itu bapak-bapak, dunianya Allah kasih mudah, akhiratnya Allah kasih mudah. Pengen kamu? Pengen. Ya Pak. Nanti ini yang bahaya yang ketiga. Wa man tayassarat lahu mafalibuhu dunyawiyah. Barang siapa yang Allah kasih mudah urusan dunianya, ya, pokoknya buat urusan dunianya ketemu aja tuh, gampang aja, rezekinya banyak aja. Sementara katanya wa ta'assarat alaihi ukhrawiyah, urusan-urusan tuntutan akhirat berat banget. Pengen ke masjid berat, ada aja tuh halangan-halangan pengen ke masjid, sampai ke rumah tetangga jadi ke masjid. Pengen sedekah, jadi sedekah. Pengen bangun malam, ketiduran. Pengen baca Quran, ngantuk. Bener. Pengen sholat zuhur, masih di jalan. Asar, kecapean. Subuh, ketiduran. Ada orang begitu nggak? Nah, kalau gitu bapak-bapak sedih itu. Ya, urusan dunianya kayaknya dia. Itu katanya kita termasuk golongan orang yang minal mustadrajin, istidraj dia tuh. Mulai ulur-ulur. Kelompok orang-orang yang nanti bakal Allah amblesin. Ya, pelan-pelan diambil kenikmatannya oleh Allah. Nah, jadi bapak-bapak, kalau dikasih dunia tapi jauh dari Allah, jangan girang-girang. Sebentar lagi Allah miskinin kita, ya. Yang paling bahaya nih, yang keempat lagi. Wa man ta'assarat alaihi matalibuhu al-ukhrawiyah wa dunyawiyah. Barang siapa yang tuntutan akhiratnya sulit, duniawiyahnya sulit, ya. Miskin, kere, kagak mau ibadah lagi. Ada nggak gitu? Udah miskin, susah, agak mau dekat sama Allah. Padahal dia kalau ke masjid dapat takjil ya. Dapat berbuka. Nah kalau begitu tuh Pak, kita masuk dalam minal mamkutin, golongan orang-orang yang dibenci oleh Allah. Bapak-bapak rasain tuh, kalau kita lagi begitu berarti saya lagi dibenci oleh Allah. Waliyadzubillah. Sekali lagi ya. Kemudian berikutnya wasiyamu siddiqin. Hati-hati lagi di atasnya, puasanya orang-orang yang siddiqin. Wa ghairuhu min anwa'is siyam, dan selainnya dari macam-macam puasa allati yataraqqa fiha as-salihun, yang membuat orang salih semakin meningkat naik derajat dari sisi Allah. Siyaman ba'da siyam
puasanya terus menghantar dia, makin hatinya jernih bersih sampai ke Allah, wusul namanya. La yastati'ul insanu wasfaha, ya, sampai-sampai kita nggak bisa ngegambarin itu. Awil haditsu an syaniha, atau kita menggambar video berbicara tentang bagaimana kedudukan orang itu terus makin tinggi derajat di sisi Allah. Jangan makin rendah, jangan. Masa puasa kita masih kayak anak-anak kita, cucu kita, jangan. Tetangga kita yang gibah, jangan gibah, jangan mengikuti itu. Ya, anak kita nonton TV, kita jangan rapat itu matanya tuh, ambil Quran buru-buru. Karena kalau udah nonton India 2 jam tuh habis. Habis waktu di situ. Ya. Wa innama tudaru ruha li ahliha. Ya. Sesungguhnya apa maksudnya? Berputar itu. Ya. Kesenangannya kepada keluarganya. Ini keluarga-keluarga orang yang ahli wilayah. Idza wasalu ila kunhiha, apabila mereka sampai kepada targetnya, esensinya, ya, mereka menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Gitu ya. Udah apa belum? Ini sedikit keterangan doang ya. Besok pindah ke puasa, ini baru hikmah-hikmah puasa atas. Ini cepat tadi ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku mohon kepadaku, ya, fa inni qarib, ketahui sesungguhnya saya ini dekat gitu. Qaribun, dekat. Aina, di mana? Indahu sallallahu alaihi wasallam, di sisinya. Lianna Allah azza wa jalla qala li habibihi, karena Allah berfirman kepada kekasihnya, walau annahum irzalamu anfusahum, seandainya mereka zalim kepada diri mereka sendiri, ja'uka, mereka datang kepadamu ya Muhammad, fastaghfirullah, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahum rasuluh, ya, dan Rasul mohon ampun untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahimah, mereka akan mendapatkan Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Bapak Ibu, inilah salah satu khususiyat umatnya Rasulullah dulu. Ya, kalau habis maksiat dosa datang menabi ngadu, Nabi langsung minta ampun untuk Allah, diampunin. Nah sekarang Nabi kagak ada, apa? Perbanyak baca selawat. Ya. Bima'ani at-tawwab wa ma'ani ar-rahmah. Ya. Mengandung makna-makna ampunan dan rahmat mutajalliyan. Ya. Fiha ala hadrat Rasul, itu tampak ada, ya, mana-mana tawab, mana-mana rahmat atas Rasulullah. Ujibu da'watad da'i, aku merespon doanya orang-orang yang berdoa. Idza da'an, apabila dia mohon doa kepadaku. Qarraballahu lana al-masafata wa yassara lana al-amra. Qarraba, Allah dekatkan untuk kita apa? Jarak. Bapak Ibu tuh Allah dekat, ya. Wa yassarana, Allah mudahin urusannya. Ya. Wa a'lamana, dan Allah ajarkan kepada kita anna da'watal mustajabata, bahwa doa yang mustajabah, doa yang Allah kabulkan itu fauron, langsung, minallahi, dari Allah. Hiya da'watu habibillahi wa mustafa. Jadi doa yang langsung Allah kabulkan itu adalah doanya kekasih Allah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan salah satunya gini, doa itu kalau mau cepat terkabulkan diawali dengan selawat dan diakhiri dengan selawat, ya, mohon Nabi itu.
Faman arada talaban muhaqqaqan, barang siapa yang ingin ya permohonannya terrealisasi, terkabulkan, terwujud, wada'a warajaan yaqau, dan doanya harapannya itu yaqau tercapai ya, la mahalah, hanya tidak mustahil, fa alaihi ay tawajjaha ila Rasulillah, maka wajib atasnya tawajuh dulu ke Rasulullah. Makanya kalau orang-orang soleh itu salawat dulu, baru dia doa. Wa yas'aluhu liyas'ala lahu maula, dan dia mohon kepadanya agar Rasul mohon kepada Allah untuk dirinya. Fa innahu idza sa'alahu sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya, sesungguhnya apabila Nabi ini minta sama Allah, Allah respeknya luar biasa. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya sawfa yu'tika rabbuka, Tuhanmu ya Muhammad akan memberikan kepadamu fatarda, apa yang kamu sukai. Coba tuh, enak gak Bu? Minta sama Allah, Allah kasih. Yang kita pengen Allah kasih. Nah Bapak Ibu, kalau mau punya hajat ini nih ya, sarananya lewat bab Rasulullah. Biar selamat. Fa innallaha wa'adahu ayyutihi, sesungguhnya Allah menjanjikannya akan memberikannya fi kulli su'alin hatta yardiya, pada setiap doa-doa ya sampai yang dia inginkan. Jadi semua doa Nabi itu Allah kasih. Falyastajibu li, hendaknya mereka katanya apa? Memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, ya semoga mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Gitu ya. Siyamul arifin wa ikramatuhum wallahu a'lam bissawab. Insyaallah 2 kali pertemuan lagi kita tamat ini ya. Yang penting apa? Pesan-pesannya itu ditangkap. Nanti ada begini, ada orang-orang yang bisa nangkep pesan-pesan gurunya, tapi adabnya belum ketangkep. Atau ada yang sebaliknya, yang bagus dua-duanya ketangkep. Kalau nggak ditangkap gimana? Ya, itu salah satu hikam daripada Al-Habib Abdullah Haddad. Semoga bermanfaat, dan semoga jamaah yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya, Allah sempurnakan puasa kita, meningkat sampai puasanya mahbubin, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa niyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna siyamal mahbubin. Allahumma rzuqna siyamal mahbubin. Allahumma rzuqna siyamal mahbubin. Allahumma rzuqna siyamal muqarrabin. Allahumma rzuqna siyamal 'arifin. Allahumma rzuqna siyamal ulama wa la tarzuqna siyamal 'awwam bijudika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa matanya rasanya ini ya. Ini juga teng. Alhamdulillah. Oh iya boleh sih. Ini bala.